A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang saya hormati, kita bawa sedikit suatu hal yang bakal menjembatani ke arah hidup dengan Al-Quran di Indonesia ini, antara lain bunyi Undang-Undang Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian untuk kata-kata peri ini, oleh karena mungkin jarang digunakan pada saat ini, maka saya cari arti kamus peri sama dengan sifat. Bisa berarti sifat, bisa berarti hal, bisa berarti keadaan. Hal ini kita bawa sekali lagi setidaknya menjadi satu jembatan ke arah kita berpegang dengan Quran, yang mana arti kemerdekaan itu menurut surat Nur ayat 55, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka hidup mengabdi menurut ajaranku atau menurut kebijakanku, dalam arti mereka tidak mengikut sertakan suatu kebijakan pun dengan kebijakanku, kunya Allah. Jadi dari sini maka orang yang memegang hudalil mutakin dengan adanya mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 45 ini harus benar-benar merasa beruntung, merasa oleh bangsa sendiri diberi ruang. Ini adalah hasil karya nenek moyang kita yang kita kenal di Indonesia ini. Banyak suku, berbagai macam aliran, tetapi bisa menolakkan sesuatu yang dengan itu kita bisa angkat surat Nur ayat 55, ya budunani la yusyrikuna bi syai'an. Dan hal itu terus terang pernah saya kemukakan di Mekah dan di Madinah. Setiap yang mendengar itu antara lain mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Selanjutnya, kalau berbicara keadilan seperti tadi yang disebut,
di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar tadi, kita ambil surat Nahl surat 16 ayat 90 yang biasa terdapat di dalam akhir dari khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah dengan penuh ajaran menurut sunnah Rasulnya memerintahkan kehidupan adil, memerintahkan kehidupan yang bertujuan ihsan, wa ita'idil qurba, serta penunaian hak keluarga, karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh, serta mencegah kehidupan jahat, kehidupan munkar, dan kehidupan dulumat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, dia memberi nasihat kepada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi sadar. Dengan demikian maka sekali lagi apa yang telah tertulis menjadi karya nenek moyang kita, terhadap itu kita perlu bersyukur, sehingga dengan demikian hudalil muttaqin, di negeri kita mendapat satu tempat yang seluas-luasnya karena sudah tercatat di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar. Yang lain juga silahkan hidup dengan muqaddimah itu, tetapi yang kita maksud yang dengan hudalil muttaqin sungguh mendapat ruang, serta perlu hal ini disyukuri. Kemudian kalau kita lihat dari sudut keprihatinan, kalau tadi dikatakan bahwa oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apa yang perlu menjadi keprihatinan kita dari kalimat ini, yaitu yang menjadi keprihatinan bahwa berbicara seluruh dunia mungkin masih jauh, mungkin masih belum. Yang lebih dari itu, jangan-jangan di dalam negeri sendiri itu belum terlaksana. Itu keprihatinan kita. Ucapan begitu mulia, ucapan begitu tinggi, tetapi kita sendiri, sekelompok manusia yang berpegang pada ucapan itu malah belum bisa melaksanakan. Itu keprihatinan kita. Kalau ada yang sudah, syukur. Tapi keprihatinan kita, jangan-jangan kalau untuk di atas dunia ini harus hilang penjajahan, mungkin itu terlalu jauh. Yang kita khawatirkan jangan-jangan di dalam kepada bangsa sendiri masih berlaku semacam itu. Kenapa ini misalkan kita prihatin dengan itu? Masalahnya kalau kita melihat surat Al-Imran ayat 26, di sana Nabi diperintahkan untuk menyatakan pinta. Qulillahumma, tegaskan oleh Anda, ya Allah, Malikal mulki, penguasa segala kekuasaan. Ya,
segala kekuasaan itu mulkus samawat wal ard, mulkul budaya manusia, sehingga seluruhnya berbagai kekuasaan ini menjadi malakut, kekuasaan besar atau kerajaan besar. Malakutu kulli syai'in, kerajaan besar segala sesuatu, Allah lah penguasanya. Sehingga qulillahumma, tegaskan oleh Anda ya Allah, malikal mulki, penguasa segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya, Anda dengan kepastian Anda mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, sebaliknya Anda dengan kepastian Anda mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki, sehingga memberi kekuasaan atau mencabut kekuasaan kehendak Anda. Nah, kemudian untuk berhati-hati supaya jangan sampai membingungkan, jangan ada kesan Allah sembrono, maka cepat-cepat kata-kata sya'a yasha'u dibawa ke surat Kahfi 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, yaitu tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian, faman sya'a fal yu'min, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah, wa man sya'a fal yakfur, sebaliknya yang berkehendak kufur, kufurlah. Dengan demikian maka seruan kepada Malikal Mulki, pinta kepada Malikal Mulki, pernyataan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, ada SOP-nya, ada standar operasional. Allah memberi pedoman, ada standar operasionalnya. Kemudian Allah memberi kekuasaan, ada standar operasionalnya. Allah mencabut kekuasaan juga ada standar operasionalnya. Maka ini melahirkan tu'til mulka man tasya, Anda dengan kepastian Anda mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak iman. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, sebaliknya Anda dengan kepastian Anda mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Kenapa jadi ke sana? Yang disuruh kul ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu Rasulullah, otomatis termasuk ke dalam surat Fatah 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya teman hidup yang mencakup tatanan hidup yang objektif ilmiah atau regulasi hidup yang objektif ilmiah, liyudhirahu, guna dia mengunggulkan regulasi hidup yang objektif ilmiah itu ala dini kulihi, atas regulasi seluruhnya. Berbagai regulasi yang ada di manusia seluruhnya berada di bawah din hak. Jadi dengan demikian maka qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, ini ada SOP. Otomatis waktu isu man tasya, Anda dengan kepastian Anda membuat mulia siapa yang Anda kehendaki, ini pun yang berkehendak iman. Waktu dhillu man tasya, sebaliknya Anda dengan kepastian Anda membuat hina siapa yang Anda kehendaki, ini juga sama dengan yang berkehendak. Biyadikal khair,
kehidupan indah adanya pada kekuasaan ajaran Anda. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Anda adalah perancang lagi pemastik atas segala sesuatu. Dari sudut sinilah kita prihatin, oleh karena sekali lagi Allah memberi kekuasaan, ada SOP-nya. Allah mencabut kekuasaan, ada SOP-nya. Sehingga disinilah timbul keprihatinan kita dengan bunyi Undang-Undang Dasar yang dikaitkan bagi yang berpegang pada hulanil muttaqin, dikaitkan dengan innallaha ya'muru bil adli wa ihsan, dikaitkan dengan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, dengan satu keprihatinan jangan-jangan belum terpenuhi. Kenapa keprihatinan belum terpenuhi? Oleh karena permintaan oleh karena Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ini adalah satu pernyataan Nabi atas dasar perintah Allah untuk mengundang eksistensi hasanah di dunia. Yang untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yang kalau persyaratan itu belum terpenuhi, mana mungkin Allah akan memberikan kekuasaan. Di mana persyaratan ini kita hubungkan cepat dengan dua masalah. Satu, dakwah bil lisan, yang kedua dakwah bil hal. Tidak mungkin ada penjelmaan Quran tanpa penguasaan Quran. Walaupun ini tidak oleh seluruhnya secara merata. Karena kayaknya tidak mungkin kalau harus secara merata. Di zaman Nabi pun tidak seluruhnya. Tetapi kalau di antara orang-orangnya tidak ada satupun, ya mana mungkin melaksanakan sesuatu yang tidak mengerti. Mana mungkin Allah memberi kekuasaan kepada orang yang akan keliru. Tidak mungkin. Maka dari itu dihubungkan dengan dakwah, satu dakwah bil lisan, harus mencapai tabayyana rusdu minal ghoi, mencapai satu tingkatan menjadi jelas kehidupan berpedoman banding kehidupan ngawur. Ini kehidupan berpedoman seperti ini, kehidupan ngawur seperti ini, dengan berbagai kasus-kasus yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran yang harus dikisahkan. Faksusil qasas la'allahum yatadakkarun, kisahkanlah kisah-kisah Al-Quran, mudah-mudahan mereka menjadi sadar. Begitulah dakwah bil lisan. Yang selanjutnya dakwah bil hal. Kalau dakwah bil hal ini dakwah dalam bentuk kenyataan. Kalau dakwah bil lisan orang menjelaskan sholat, menjelaskan kedudukan sholat, menjelaskan fungsi sholat. Kalau dakwah bil hal itu melakukan sholat. Sehingga dakwah bil hal itu bukan kedengaran oleh cucu, kelihatan oleh cucu, si kakek melakukan sholat. Itu dakwah bil hal. Bukan si cucu mendengarkan kakek mengurai sholat, tapi si cucu melihat kakek melakukan sholat. Itu dakwah bil hal. Yang mana sekali lagi dakwah bil lisan dan dakwah bil hal bukan dua masalah yang harus terpisah, tapi dua masalah harus saling dukung. Di mana terhadap ini
Maka suatu hal yang perlu saya peringatkan pada diri serta hadirin sekalian, begitu dakwah bil lisan harus jelas alasannya. Jelas alasan, harus jelas ayatnya. Jelas ayat, harus jelas kalimatnya. Jelasnya kalimat, harus jelas pengkamusannya. Dan pengkamusan itu kontekstual. Bagaimana hubungannya? Nah, itu artinya untuk dakwah bil lisan. Kemudian dakwah bil hal di sini perlu saya peringatkan pada diri serta hadirin sekalian, untuk dakwah bil hal ini ada satu penyakit yang terus terang kalau dikatakan penyakit malas. Orang bisa ngerti sholat, tetapi orang bisa malas melakukan sholat. Orang bisa ngerti bahwa malam itu waratil guna tartila, dan itu adalah kalimat perintah. Tetapi melaksanakan penelitian Quran itulah yang kena nanti penyakit malas. Itulah penyakit dakwah bil hal. Sedangkan dua-duanya menjadi syarat untuk terpenuhinya Allah mengeksiskan hasanah di dunia. Sehingga kalau itu diabaikan, jangan harap hasanah di dunia Allah eksiskan di permukaan bumi ini. Disinilah kita merasa prihatin. Artinya kalau kita berbicara misalkan orang melakukan sholat jamaah, amankan oleh orang yang sholat jamaah itu sendiri, amankan oleh lingkungan di sana. Seakan bisa ikut, kalau tidak minimal jangan ada kelakuan-kelakuan yang ujung-ujungnya membuat hambar si pelaku salat itu sendiri. Ya, hambar itu begini, misalkan kalau di dalam kelas itu ada orang belajar dengan serius, ada yang lain main-main kertas, ada yang lain menari-nari, nah itu hambar. Tetapi keseriusan satu dengan yang lainnya, walaupun tidak sama dalam penangkapan tentang apa yang dijelaskan oleh guru, ini sedekah mensedekah, saling sedekah mensedekah. Kalau kita ambil satu hadis misalkan, tasodaku walau antal ko aku kabi wajin tolkin, bersedekahlah kalian walaupun untuk itu hanya bisa mensedekahkan wajah yang penuh keceriaan, tidak wajah yang masam. Nah, jadi wajah masam itu membawa ke arah kebangkrutan, tapi wajah yang ceria membawa ke arah semangat. Minimal kalau tidak bisa mengeluarkan dana untuk sedekah, sedekahlah walau biwajhin tolkin, walaupun hanya dengan wajah yang ceria, wajah gembira. Kalau orang lain bisa itu minimal ya kita gembira. Jangan orang lain bisa kita malah cemberut. Itu membuat bangkrut namanya. Ya, disinilah saya kira permasalahan yang perlu saya wasiatkan kepada diri dan hadirin sekalian, yaitu sekali lagi bahwa izin Allah untuk mengeksiskan hasanah di dunia harus dipenuhi syaratnya. Dakwah bil lisan, kuasa ilmu sebisanya, ya sebisanya lah, sebab tiap orang tidak sama kan, tapi berusahalah untuk bisa. Oh, bagaimana tidak sampai, jangan dipersoalkan.
Tidak sampai ulangi lagi aja. Tidak bisa ulangi lagi aja. Ada yang misalkan mempermalukan, orang yang mempermalukan, yang mempermalukan itu yang bersalah, yang harus bertanggung jawab pada Allah. Jadi disinilah untuk penguasaan ilmu seberapa dapat, kemudian dakwah bilhal oleh semua mendapat dukungan, sehingga dengan demikian maka akan memudahkan Allah memberi izin untuk hasanah di dunia eksis di permukaan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Selanjutnya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam meninggalkan bangsa. Ya, Nabi Ibrahim kan manusia, sama saja dengan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, bukanlah Muhammad kecuali seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad itu harus dihitung sebagai satu patron kehidupan. Jangan dihitung itu saudara saya. Kalau dihitung itu saudara saya, bolehlah ngaku saudara, tapi ilmunya apa pindah kepada saudara? Nabi Muhammad studi mengerti ayat apa? Selanjutnya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam meninggalkan bangsa. Ya, Nabi Ibrahim kan manusia, sama saja dengan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul, bukanlah Muhammad kecuali seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad itu harus dihitung sebagai satu patron kehidupan. Jangan dihitung itu saudara saya. Kalau dihitung itu saudara saya, bolehlah ngaku saudara, tapi ilmunya apa pindah kepada saudara? Nabi Muhammad studi mengerti ayat, apakah pindah kepada saudara karena aliran darah? Maka itu wa ma Muhammadun illa rasul. Berhitung Muhammad patron kehidupan. Jangan dihitung dari segi apapun, sebab ini di sini sudah pakai kalimat pengecualian. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad kecuali patron kehidupan. Dan seterusnya. Kemudian dalam hal ini kita ingin hubungkan dengan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, pernyataan mukmin dan rasul setelah mendapat pendidikan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pernyataannya la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak bersikap membeda-bedakan di antara satu pun dari rasul-rasulnya. Maka dari itu kalau kita bawakan di sini kisah Nabi Ibrahim, begitulah juga kayak Nabi Muhammad. Apa kisah Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 37? Rabbana inni askantu min dzurriyyati, wahai pembimbing kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari turunanku biwadin ghairi dzar'in, di suatu lembah yang tidak bertanam tumbuh, inda baitikal muharram, di Baitul Haram Anda. Rabbana liyuqimus sholat, wahai pembimbing kami, hendaknya mereka menegakkan salat.
hendaknya mereka menegakkan salat. Ingat ya, hendaknya mereka menegakkan salat. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan bangsanya dengan generasi penerus yang menegakkan sholat. Tentu saja di sini kalau kita hubungan dengan masalah tadi menyangkut dakwah bil lisan dan dakwah bil halnya. Selanjutnya faj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim. Selanjutnya bikinlah hati manusia cenderung pada mereka, cenderung kepada mereka, oleh karena mereka kalau ngomong pantas didengar, kalau berbuat pantas dilihat. Itu min dzurriyyati, itu seperti itu doanya. Setelah liyuqimus sholat faj'al afidatan min nasi tahwi ilaihim, sehingga hati manusia cenderung pada mereka yang menegakkan sholat. Sebab mereka menegakkan sholat, mereka bisa mempraktekkan dan hidup menurut apa yang menjadi isi sholat. Sehingga pejuang hasanah di dunia, pejuang kehidupan cerdas, pejuang kehidupan damai, pejuang kehidupan makmur, pejuang kehidupan adil dan sebagainya. Warzuqhum minas samarat, serta berilah mereka faktor penunjang berupa panen. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersikap syukur. Jadi seperti itulah Ibrahim meninggalkan kepada bangsanya untuk hidup berlanjut dengan ajaran Allah melalui sunnah Rasul, dengan cara mengusahakan keturunannya tetap menegakkan sholat. Ini perlu kita ingat, sebab nanti kita sudah tahu kan, jangan sampai terjadi fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholat, maka muncullah setelah mereka sekelompok manusia yang menghilangkan sholat, wa taba'u syahawat, serta mengikuti subjektivisme. Fasaufa yalqauna ghayyan, maka mereka akan menemui kehidupan ngawur. Ini yang kita hindari, sehingga kalau ini kita hubungkan dengan apa yang tertulis pada Muqaddimah Undang-Undang Dasar yang sekali lagi perlu kita syukuri, oleh karena dengan demikian maka mendapat tempat di negeri ini di bawah satu undang-undang yang jelas diakui oleh semua, sehingga dengan demikian maka cukup kuat dilihat dari segi apapun, tinggal bagaimana mensikapinya. Ya, kalau seandainya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan pada zaman sekarang, dunia seluas ini, tidak cukup dengan ngerti Quran terus jalan-jalan ke sana kemari misalkan menjelaskan Quran. Bagaimana mereka bisa mengerti? Ya minimal dipersiapkanlah bahasa Quran, minimal dipersiapkanlah misalkan bahasa Inggris kalau memang bisanya bahasa Inggris, dipersiapkanlah bahasa Jerman kalau bisanya bahasa Jerman, dipersiapkanlah bahasa Perancis kalau memang bisanya bahasa Perancis, bahasa Jepang dan sebagainya kalau bisa. Dan ini tidak bisa misalkan begitu perlu begitu disiapkan. Ini bukan anak nasi. Anak nasi zaman sekarang seperempat jam bisa jadi. Setelah beras dibersihkan, kemudian dikasih air secukupnya, simpan di magicom, sudah disetel dengan aliran listrik. Kita bisa kemana-mana. Ini nggak bisa. Seminggu itu nggak cukup mempersiapkan generasi muda untuk bisa melaksanakan
penghapusan penjajahan di atas dunia. Mana mungkin? Maka dari itu lakukanlah persiapan sedini mungkin, sejauh mungkin. Kalau orang akan melakukan perayaan pernikahan, seperempat jam bisa jadi pernikahan. Tapi persiapan itu ininya sudah 3 bulan sebelumnya lah kira-kira. Itu pernikahan, apalagi yang menyangkut ilmuwan. Tidak bisa lengah. Dari kapan bisa, segera serius dengan itu. Siapkan seluruh tenaga untuk itu. Semua yang berkemampuan ada kesediaan untuk itu. Sebab ingat, penyakit ilmu itu kalau kata pepatah Arab, afatul ilmin nisyan, bencana ilmu itu lupa. Bencananya itu lupa. Begitu mau ngomong lupa lagi, itu bencana ilmu. Bagaimana supaya jangan lupa? Ulanglah berkali-kali. Kalau masih lupa lagi, ulang juga. Demikianlah, mudah-mudahan ini menjadi satu permasalahan kita semua dalam rangka hidup dengan ilmu takin, dalam rangka mempersiapkan diri kita, juga mempersiapkan generasi yang akan datang. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana wa tawaffana ma'al inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.